Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Markus 6 ayat 12, lalu pergilah mereka, yaitu murid-murid Yesus, memberitakan bahwa orang harus bertobat. Saudaraku yang terkasih, menjadi saksi Kristus adalah tugas setiap orang Kristen. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 dan 20. Namun sebelum kita pergi keluar memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus, kita secara pribadi harus mengalami pertobatan sejati terlebih dahulu. Kalau kita sendiri masih hidup dalam dosa, mengenakan manusia lama, dan tidak mengalami pertobatan secara pribadi, kita pasti tidak akan memiliki kuasa untuk mengajak orang lain percaya kepada Kristus. Justru kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain dan mempermalukan nama Tuhan di hadapan mereka. Jangan sampai hal ini terjadi, saudara. Kita pasti akan gagal. Oleh sebab itu, sebelum kita pergi melayani orang lain, memberitakan Injil, dosa-dosa kita harus dibereskan terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar bertobat. Kata bertobat dalam Perjanjian Baru disebut dengan kata metanoia, yang berarti perubahan pikiran yang disertai dengan penyesalan dan perubahan dalam perilaku. Seseorang yang sungguh-sungguh bertobat pasti mengalami perubahan dalam hidupnya. Tahu, sadar akan dosa-dosa yang diperbuatnya, mengalami kesedihan dan penyesalan terhadap dosanya di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang ditutup-tutupi lagi. Mari kita belajar seperti Daud yang berani berkata dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Inilah bukti orang yang mau benar-benar bertobat. Alkitab mencatat 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, seseorang dikatakan mengalami pertobatan sejati
ketika ia sadar akan segala dosa dan juga kesalahan yang telah diperbuatnya, lalu mau kembali kepada Tuhan. Dengan demikian, tidak lagi menjadi senjata makan Tuhan, tetapi kita akan memiliki keberanian untuk pergi memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus, karena Roh Kudus yang akan menuntun, membimbing kita dan memampukan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat tegas berkata pada kami saat ini, kami tidak dapat memberitakan Injil, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan kalau kami belum membereskan dosa dan pelanggaran kami di hadapan Tuhan. Kami belum bertobat. Kami masih menutup-nutupi kelemahan, kesalahan, bahkan dosa-dosa yang ada. Tapi Tuhan, kami tidak mau hidup sia-sia. Kami mau hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kami mau melakukan kehendak Tuhan, memberitakan kabar baik. Kami rindu semua orang jumpa Tuhan, hidup dipulihkan, bertobat. Tapi semua harus dimulai dari hidup kami yang bertobat, supaya kami tidak jadi batu sandungan, supaya kami tidak munafik hidup kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena ketika kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan yang mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Ketika kami memberitakan Injil, kami memberitakan Injil dengan keberanian, menjadi saksi Kristus yang membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus, dan hidup dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini menjadi komitmen kami untuk hidup berarti bagi Tuhan, untuk hidup melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Semua hormat, puji, syukur, keagungan hanya bagi Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Saat ku tahu semua hilang dan tak tahu kemana arah jalan pulang, namun ku sadari bahwa aku tak setia. Ku menduakan kasih-Mu, Kau berkata, ku milik-Mu. Namun ku sakiti Engkau sekian kali, Kau tetap memilih aku. Meski ku tak layak, Kau mengasihiku. Ku mau ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ku berikan hidupku. Ku mau ikut Yesus, ku mau iring Yesus sepanjang jalan hidupku. Yesus, Kau Raja
Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Ezra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi dengan pengajar Pendeta Ezra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Ezra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Ezra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.